Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di pembelajaran desain grafis kita hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap antusias untuk belajar. Walaupun kali ini kita bertemu secara online. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita diberi kelancaran, kemudahan, dan tentunya membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat menarik dan penting dalam dunia desain grafis, yaitu teori warna dalam desain grafis. Mungkin selama ini kita hanya melihat warna sebagai sesuatu yang indah, cerah, atau menarik perhatian. Tapi, tahukah kalian, warna sebenarnya punya kekuatan besar dalam menyampaikan pesan, membangun suasana, bahkan mempengaruhi emosi seseorang yang melihatnya. Misalnya saja, kenapa logo makanan cepat saji seperti KFC atau McDonald's memakai warna merah dan kuning, atau kenapa aplikasi seperti Facebook dan Twitter dominan warna biru? Semua itu bukan tanpa alasan, tetapi karena setiap warna punya makna, psikologi, dan efek visualnya masing-masing. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas semuanya secara menyeluruh. Dalam pembelajaran ini kita akan melalui beberapa bagian penting, yaitu yang pertama, sejarah dan perkembangan teori warna. Yang kedua, bagaimana para tokoh seperti Newton, Goethe, dan Mansell mengembangkan pemahaman tentang warna. Yang ketiga yaitu roda warna dan jenis-jenis warna. Yang keempat, warna primer, sekunder, tersier, serta bagaimana kombinasi warna terbentuk. Yang kelima, psikologi warna. Bagaimana warna bisa mempengaruhi suasana hati dan pesan dalam desain. Yang keenam yaitu kombinasi warna yang efektif. Bagaimana cara memilih warna yang tepat untuk desain agar terlihat profesional dan seimbang. Dan yang terakhir, kita akan melihat beberapa contoh penerapan teori warna dalam desain nyata seperti poster, logo, dan tampilan antarmuka atau UI. Jadi, teman-teman bisa menyiapkan buku catatan atau laptop untuk mencatat poin-poin penting yang akan dibahas. Walaupun kita belajar secara daring, semoga semangat belajar teman-teman tetap tinggi karena warna adalah dasar dari setiap karya desain yang baik, dan memahami teori warna berarti memahami bagaimana kita berkomunikasi lewat visual. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teori warna. Yang kedua, menyebutkan sejarah perkembangan teori warna. Yang ketiga, mengenal jenis-jenis warna seperti primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, memahami roda warna dan skema warna. Yang kelima, menjelaskan psikologi warna dalam desain grafis. Yang keenam, menunjukkan penerapan warna dalam berbagai media desain. Dengan memahami tujuan ini, teman-teman akan lebih mudah mengikuti alur pembelajaran dan mengetahui kompetensi apa yang diharapkan bisa dikuasai setelah video ini selesai.
Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu mengapa warna memiliki peranan besar dalam dunia desain grafis. Kalau kita perhatikan, di sekitar kita mulai dari kemasan produk, logo perusahaan, spanduk, hingga tampilan aplikasi di ponsel, semuanya pasti memiliki unsur warna. Tidak ada satupun desain yang benar-benar tanpa warna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa warna adalah elemen visual utama yang berfungsi bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga sebagai penyampai pesan. Warna bisa membangun suasana, menarik perhatian, dan menyampaikan emosi kepada siapapun yang melihat desain tersebut. Misalnya, ketika kita melihat warna merah, apa yang langsung terbayang di pikiran kita? Biasanya, hal-hal yang berhubungan dengan semangat, energi, dan keberanian. Karena itu, warna merah sering digunakan pada logo makanan cepat saji seperti KFC, McDonald's, dan Coca-Cola. Mereka ingin menggugah selera dan membuat orang merasa bersemangat. Lain halnya dengan warna biru. Warna biru memberikan kesan tenang, stabil, dan bisa dipercaya. Makanya banyak perusahaan besar seperti Facebook, Twitter, dan Bank BCA menggunakan warna biru pada logo mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa merek mereka bisa dipercaya dan memberi rasa aman kepada penggunanya. Kemudian ada warna hijau yang sering dikaitkan dengan alam, kesegaran, dan pertumbuhan. Warna ini sendiri sering dipakai oleh brand yang berhubungan dengan lingkungan, kesehatan, atau produk alami, misalnya Starbucks dan Grab. Jadi, setiap warna punya maknanya masing-masing dan pemilihan warna yang tepat bisa membantu menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan lewat desain. Dalam desain grafis, warna juga membantu menciptakan hierarki visual, yaitu mengarahkan perhatian mata penonton ke bagian yang paling penting dalam desain. Misalnya, warna terang bisa digunakan untuk menonjolkan tombol beli sekarang di website, sedangkan warna yang lebih netral digunakan di bagian latar agar tidak mengganggu fokus. Selain itu, warna juga dapat membangun identitas merek atau branding. Bayangkan saja kalau logo Indomie tidak berwarna merah, kuning, dan hijau, rasanya kita akan kesulitan mengenalinya, bukan? Karena warna sudah menjadi bagian dari citra merek yang melekat di benak kita. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa warna tidak sekedar pelengkap, tapi merupakan bahasa visual yang kuat. Desainer yang baik harus mampu memahami arti dan efek dari setiap warna agar pesan dalam desain bisa tersampaikan dengan efektif kepada audiens. Jadi, teman-teman, mulai sekarang kita melihat sebuah desain, coba perhatikan apakah warna yang digunakan sudah sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Karena dari sinilah kreativitas kita sebagai desainer akan semakin terarah. Oke, setelah kita tahu mengapa warna begitu penting dalam desain grafis, sekarang mari kita pelajari bagaimana sejarah warna itu sendiri berkembang dari masa ke masa. Teman-teman, ternyata pembahasan tentang warna sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu
jauh sebelum adanya komputer, cat air, atau program desain seperti Photoshop. Pada masa Mesir kuno, warna memiliki arti yang sangat dalam dan sering dikaitkan dengan kepercayaan spiritual. Warna biru dianggap suci dan melambangkan langit serta para dewa. Warna emas melambangkan keabadian dan kekuatan. Karena itu, banyak artefak dan makam para raja Mesir yang dihiasi dengan warna emas. Di zaman Yunani dan Romawi kuno, warna bahkan menjadi simbol status sosial. Misalnya, warna ungu hanya boleh digunakan oleh para bangsawan dan kaisar karena pewarna ungu saat itu berasal dari kerang laut langka yang sangat mahal. Lalu, memasuki abad pertengahan, warna mulai digunakan dalam lukisan, simbol keagamaan, dan pakaian untuk menunjukkan makna tertentu. Contohnya, warna merah melambangkan keberanian dan pengorbanan, sementara putih diartikan sebagai kesucian. Masuk ke masa revolusi ilmiah, barulah warna mulai dipelajari secara ilmiah oleh para tokoh besar. Tokoh pertama yang sangat terkenal adalah Sir Isaac Newton. Sekitar tahun 1666, Newton melakukan percobaan dengan prisma kaca. Ia memantulkan sinar matahari ke dalam prisma dan hasilnya sinar putih ternyata terurai menjadi spektrum warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dari percobaan itu, Newton menyimpulkan bahwa warna adalah bagian dari cahaya itu sendiri, bukan hasil dari percampuran pigmen seperti yang banyak kita pikirkan saat itu. Percobaan Newton inilah yang menjadi dasar terciptanya roda warna pertama di dunia, yang kemudian menjadi alat penting bagi para pelukis dan desainer. Setelah itu, muncul tokoh Johann Wolfgang von Goethe, seorang penulis dan ilmuwan asal Jerman. Goethe melihat warna bukan hanya dari sisi fisik seperti Newton, tetapi dari sisi psikologis dan emosional. Ia menyusun teori bahwa warna dapat mempengaruhi perasaan manusia. Misalnya, warna biru memberi rasa tenang, warna merah membangkitkan semangat, dan sebagainya. Teori Goethe ini kemudian menjadi dasar dari apa yang kita kenal sekarang sebagai psikologi warna dalam desain. Lalu ada juga Michel Ogne, seorang ilmuwan asal Prancis yang meneliti tentang kontras warna. Ia menemukan bahwa dua warna yang bersebelahan bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Inilah yang disebut dengan teori kontras simultan yang banyak digunakan dalam desain poster dan lukisan modern. Dan terakhir, Albert Munsell mengembangkan sistem warna 3 dimensi yang dikenal sebagai Munsell Color System. Sistem ini menjelaskan warna berdasarkan 3 komponen utama: hue nada, value kecerahan, dan chroma yaitu kejenuhan. Sampai sekarang, sistem warna Munsell masih digunakan di bidang desain, percetakan, dan industri cat karena sangat detail dan terukur. Jadi, bisa kita lihat teori warna yang kita pelajari saat ini
merupakan hasil perkembangan panjang dari berbagai bidang, mulai dari seni, sains, hingga psikologi. Dari warna dinding gua hingga warna di layar komputer, semuanya melalui perjalanan panjang dan menarik. Karena itu, memahami sejarah warna membantu kita lebih menghargai peran warna bukan hanya sebagai unsur estetika, tetapi juga sebagai hasil dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan manusia. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar roda warna. Gambar 1 yaitu gambar roda warna klasik atau roda warna historis. Kemudian, gambar yang kedua ada gambar versi roda warna dengan skema klasik atau historis. Oke, setelah kita membahas sejarah warna dari masa ke masa, sekarang kita akan melihat lebih dalam tentang perkembangan ilmiah teori warna, bagaimana para ilmuwan dan seniman besar menemukan prinsip-prinsip warna yang masih kita gunakan sampai hari ini. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, salah satu tokoh paling awal dan paling berpengaruh dalam teori warna adalah Sir Isaac Newton. Pada tahun 1704, Newton menerbitkan sebuah buku berjudul Optics. Dalam buku ini, ia menjelaskan hasil eksperimen yang menggunakan prisma kaca. Newton membiaskan cahaya putih dan menemukan bahwa cahaya itu sebenarnya tersusun dari berbagai warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu. Nah, setelah Newton, muncul tokoh lain, yaitu Johann Wolfgang von Goethe. Goethe bukan ilmuwan fisika seperti Newton, tetapi seorang seniman, penyair sekaligus filsuf. Goethe berpendapat bahwa warna tidak hanya soal cahaya dan panjang gelombang, tetapi juga berkaitan erat dengan emosi dan persepsi manusia. Misalnya, warna merah menurut Goethe adalah warna yang membangkitkan energi dan vitalitas, sementara warna biru menciptakan kesan tenang dan melankolis. Pandangan Goethe inilah yang kemudian menjadi dasar dari psikologi warna yang sampai sekarang masih digunakan dalam dunia desain dan pemasaran. Kemudian, di abad ke-19 ada seorang ilmuwan asal Prancis bernama Michel-Auguste Gevrol. Ia bekerja sebagai kepala pabrik karpet Gobelin Paris dan sering menerima keluhan bahwa warna benang mereka tampak tidak konsisten. Setelah meneliti, Gevrol menemukan bahwa warna bisa tampak berbeda tergantung dari warna di sekitarnya. Contohnya, warna abu-abu yang dikelilingi warna biru akan terlihat sedikit kekuningan, sementara abu-abu yang dikelilingi warna merah tampak sedikit kebiruan. Temuan ini kemudian dikenal dengan teori kontras simultan dan menjadi dasar penting dalam menciptakan desain yang memiliki keseimbangan warna visual. Lalu, pada awal abad ke-20, muncullah Albert Munsell, seorang pelukis sekaligus profesor seni dari Amerika Serikat. Munsell merasa bahwa sistem warna tradisional
belum cukup akurat untuk menggambarkan variasi warna yang sangat banyak di dunia nyata. Karena itu, ia menciptakan sistem yang disebut Munsell Color System, yaitu sistem warna 3 dimensi yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu hue, jenis atau nama warna, atau merah, biru, hijau, dan seterusnya. Yang kedua, value atau tingkat terang, gelap dari warna tersebut. Yang ketiga, chroma, yaitu tingkat kejenuhan atau intensitas warna. Sistem Munsell ini sampai sekarang masih digunakan di berbagai bidang seperti percetakan, desain industri, dan produksi cat. Jadi, teman-teman semuanya, perkembangan teori warna dari Newton, Gould, Kevlar, hingga Munsell menunjukkan bahwa warna tidak hanya soal keindahan, tetapi juga hasil dari penelitian ilmiah yang kompleks. Setiap teori memberi kontribusi besar, mulai dari sifat cahaya, persepsi manusia, efek kontras, hingga struktur warna yang bisa dipetakan secara matematis. Dengan memahami dasar ilmiah ini, kita sebagai desainer bisa menggunakan warna bukan hanya karena terlihat bagus, tetapi karena memiliki alasan dan makna visual yang kuat. Kita memahami bagaimana teori warna berkembang secara ilmiah dari masa ke masa. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti, yaitu pengertian teori warna itu sendiri. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teori warna? Teori warna adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang digunakan untuk memahami bagaimana warna saling berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana kita bisa mengombinasikan warna agar menghasilkan tampilan yang harmonis, menarik, dan mudah dipahami secara visual. Dalam dunia desain grafis, teori warna bukan sekedar memadukan warna yang bagus dilihat, tetapi juga tentang bagaimana warna itu menyampaikan pesan dan emosi tertentu kepada audiens. Karena warna bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga alat komunikasi visual. Misalnya, ketika kita mendesain poster promosi, kita tidak bisa asal memilih warna yang kita sukai. Kita harus memikirkan siapa target audiensnya, pesan apa yang ingin disampaikan, dan suasana seperti apa yang ingin kita bangun. Jika kita ingin menciptakan desain yang energik dan penuh semangat, kita bisa menggunakan warna-warna hangat seperti merah, orange, atau kuning. Tapi kalau ingin menampilkan kesan tenang dan profesional, warna dingin seperti biru atau abu-abu lebih cocok digunakan. Nah, semua keputusan itu berawal dari pemahaman tentang teori warna. Dalam teori warna, kita juga belajar tentang hubungan antar warna seperti warna yang saling melengkapi atau complementary colors, warna yang berdekatan atau analogous colors, warna yang berlawanan atau contrasting colors, dan lain sebagainya. Hubungan-hubungan ini nantinya akan kita lihat lebih dalam pada bagian roda warna skema warna di slide berikutnya. Selain itu, teori warna juga mengajarkan kita bagaimana cara membangun harmoni visual, yaitu keseimbangan antara warna-warna yang digunakan
agar tidak saling bertabrakan satu sama lain atau membuat desain terlihat ramai dan membingungkan. Bayangkan saja kalau kita membuat poster dengan warna merah muda, hijau neon, atau orange terang, semua dipakai bersamaan, pasti desainnya terasa terlalu mencolok dan tidak nyaman dilihat. Tetapi, kalau kita tahu cara mengombinasikan warna dengan tepat, hasilnya bisa jadi sangat menarik dan profesional. Jadi, teman-teman, teori warna bisa dibilang adalah dasar dari semua keputusan desain visual. Dengan memahami teori ini, kita tidak hanya membuat desain yang indah, tetapi juga bermakna dan komunikatif. Karena pada akhirnya tugas seorang desainer bukan hanya membuat sesuatu yang enak dilihat, tetapi juga menyampaikan pesan secara efektif melalui visual. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kalian membuat desain, cobalah berpikir seperti ini. Apakah warna yang saya pilih sudah sesuai dengan pesan yang ingin saya sampaikan? Jika jawabannya iya, maka artinya kalian sudah mulai berpikir bagaimana desainer sejati yang memahami teori warna dengan baik. Setelah kita memahami pengertian teori warna dan mengapa warna itu penting, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu jenis-jenis warna. Dalam teori warna, semua warna yang kita lihat bisa dibagi menjadi beberapa kelompok utama, yaitu yang pertama warna primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama warna primer. Warna primer adalah warna dasar yang tidak bisa dihasilkan dari campuran warna lain. Ada 3 warna primer utama, yaitu merah, biru, dan kuning. Dari ketiga warna inilah semua warna lain bisa terbentuk. Misalnya, warna hijau bisa terbentuk dari campuran biru dan kuning, sedangkan orange dari merah dan kuning. Jadi bisa dibilang warna primer ini seperti orang tua dari semua warna lain. Yang kedua, warna sekunder. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran 2 warna primer. Contohnya, merah dan kuning menghasilkan warna orange, kuning dan biru menghasilkan warna hijau, biru dan merah menghasilkan warna ungu. Warna sekunder ini sifatnya lebih lembut daripada warna primer, tapi tetap memiliki daya tarik visual yang kuat. Nah, yang terakhir adalah warna tersier. Warna tersier merupakan hasil campuran antara satu warna primer dan satu warna sekunder yang berdekatan di roda warna. Misalnya, merah ditambah orange menghasilkan warna merah, orange. Kuning ditambah hijau menghasilkan warna kuning, hijau. Biru ditambah ungu menghasilkan warna biru, ungu. Kalau digambarkan dalam roda warna, warna tersier ini akan mengisi ruang di antara warna primer dan sekunder, sehingga totalnya menjadi 12 warna dalam satu lingkaran. Kombinasi antara warna-warna ini
membentuk dasar dari roda warna yang akan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya warna memiliki hubungan yang sangat teratur dan logis. Meskipun tampak beragam, semua warna saling berkaitan satu sama lain, membentuk sistem yang bisa kita pahami dan manfaatkan untuk menciptakan desain yang menarik. Sebagai desainer, penting bagi kita untuk mengenali karakter dari masing-masing jenis warna ini, karena setiap kategori punya fungsi dan kesan yang berbeda. Misalnya, warna primer sering digunakan untuk menciptakan kesan kuat dan berani. Warna sekunder bisa menambah kesan lembut dan alami, sementara warna tersier sering digunakan untuk menciptakan harmoni dan gradasi yang indah dalam desain. Jadi, teman-teman, sebelum kita mulai memadukan warna, kita harus tahu dulu keluarga warna mana yang sedang kita gunakan. Dengan begitu, hasil desain kita akan terlihat lebih terarah, seimbang, dan pastinya lebih menarik secara visual. Nah, teman-teman, setelah kita mengenal jenis-jenis warna, yaitu warna primer, sekunder, dan tersier, sekarang kita akan belajar tentang roda warna dan skema warna. Roda warna atau dalam bahasa Inggris disebut color wheel merupakan alat visual yang digunakan untuk memahami hubungan antar warna. Roda warna biasanya berbentuk lingkaran yang memuat 12 warna utama, yaitu 3 warna primer, 3 warna sekunder, dan 6 warna tersier. Tujuan dari roda warna ini adalah untuk membantu kita memahami bagaimana warna bisa saling berpadu atau saling bertentangan satu sama lain. Dengan memahami posisi warna dalam roda, kita bisa menentukan kombinasi warna yang tepat sesuai dengan suasana, pesan, atau gaya desain yang ingin kita buat. Nah, di dalam teori warna, ada beberapa skema warna atau pola kombinasi warna yang umum digunakan oleh para desainer. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah skema warna monokromatik. Skema ini menggunakan satu warna dasar, kemudian dikombinasikan dengan berbagai variasi terang, gelap, atau tingkat kejenuhan dari warna tersebut. Misalnya, warna biru muda, biru sedang, dan biru tua. Hasilnya terlihat sederhana, tetapi tetap elegan dan profesional. Biasanya digunakan untuk desain yang ingin menampilkan kesan bersih, tenang, dan fokus seperti desain perusahaan atau aplikasi. Yang kedua adalah skema warna analogus. Skema ini menggunakan warna-warna yang berdekatan di roda warna. Misalnya, kombinasi antara biru, biru hijau, dan hijau. Warna-warna analogus menciptakan kesan harmonis dan lembut karena tidak terlalu kontras. Skema ini cocok untuk desain bertema alam, lembut, atau feminim seperti desain produk kecantikan atau pemandangan alam. Yang ketiga adalah skema warna komplementer. Skema ini
menggunakan dua warna yang saling berseberangan di roda warna. Misalnya merah dan hijau, biru dan orange, atau ungu dan kuning. Karena posisi mereka berlawanan, hasilnya akan terlihat kontras dan mencolok. Skema warna ini bagus untuk desain yang ingin menarik perhatian atau menonjolkan elemen tertentu, tapi harus digunakan dengan hati-hati karena proporsinya tidak seimbang. Desain yang bisa terlihat bertabrakan. Yang keempat adalah skema warna triadik. Skema ini menggunakan 3 warna yang berjarak sama di roda warna. Misalnya merah, kuning, dan biru. Kombinasi ini menghasilkan desain yang berwarna-warni dan seimbang. Cocok untuk desain yang ingin terlihat ceria dan dinamis. Yang kelima adalah skema tetriadik atau double complementary. Skema ini menggunakan 2 pasang warna komplementer sekaligus, misalnya biru dan orange dipadukan dengan merah dan hijau. Skema ini memberikan banyak pilihan variasi warna, tetapi juga lebih sulit untuk diseimbangkan. Biasanya digunakan oleh desainer profesional untuk proyek besar seperti poster festival atau desain brand modern. Nah, dari semua skema tadi, prinsip dasarnya tetap sama. Gunakan warna dominan sebagai warna utama, kemudian tambahkan 1 atau 2 warna pendukung agar tampilan tetap harmonis. Jadi teman-teman, roda warna ini ibarat peta bagi seorang desainer. Dengan memahami peta warna ini, kita bisa menjelajahi dunia warna tanpa tersesat karena kita tahu warna mana yang cocok berdampingan dan mana yang sebaiknya tidak dicampur. Dan yang paling penting, ketika kita memilih kombinasi warna, selalu pertimbangkan pesan dan emosi yang ingin disampaikan. Warna yang harmonis akan membuat desain terlihat nyaman, sementara warna kontras bisa menarik perhatian dan menonjolkan bagian penting dari karya kita. Jadi mulai sekarang, jangan hanya pilih warna karena bagus dilihat, tapi pilihlah warna karena memiliki makna dan tujuan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu psikologi warna. Kalau di slide-slide sebelumnya, kita belajar tentang jenis warna dan cara memadukannya, maka di bagian ini kita akan membahas tentang makna dan efek psikologi dari setiap warna. Setiap warna yang kita lihat ternyata bisa mempengaruhi emosi, perasaan, bahkan perilaku seseorang. Karena itulah, para desainer harus benar-benar memahami arti di balik warna agar pesan yang ingin disampaikan lewat desain bisa diterima dengan tepat. Mari kita bahas satu persatu makna dari warna-warna utama yang sering digunakan dalam desain grafis. Yang pertama, warna merah. Warna merah identik dengan energi, semangat, keberanian, dan kekuatan. Warna ini sering digunakan untuk menarik perhatian karena tampilannya yang mencolok dan berani. Banyak brand besar seperti Coca-Cola, KFC, McDonald's menggunakan warna merah untuk memancing emosi kuat,
terutama rasa lapar dan semangat. Tapi hati-hati, warna merah juga bisa memberi kesan agresif jika digunakan terlalu banyak. Jadi penggunaannya harus seimbang. Selanjutnya warna biru. Biru memberi kesan tenang, stabil, profesional, dan dapat dipercaya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Twitter, dan Bank BCA memilih warna biru karena ingin menunjukkan citra yang aman, modern, dan penuh kepercayaan. Biru juga sering digunakan dalam desain korporat dan teknologi karena efeknya yang menenangkan mata. Berikutnya warna hijau. Warna hijau sering dihubungkan dengan alam, kesegaran, pertumbuhan, dan keseimbangan. Brand seperti Grab, Tokopedia, dan Starbucks menggunakan warna hijau untuk memberi kesan alami, ramah lingkungan, dan menenangkan. Warna hijau cocok untuk desain yang berhubungan dengan lingkungan, kesehatan, atau keseimbangan hidup. Kemudian, warna kuning. Warna kuning melambangkan keceriaan, kebahagiaan, dan optimisme. Warna ini sering digunakan untuk menarik perhatian seperti pada tanda peringatan atau iklan yang ingin tampil cerah dan menarik. Contohnya, Lego dan Snapchat memakai warna kuning agar terlihat ceria, menyenangkan, dan kreatif. Selanjutnya, warna orange. Warna orange adalah campuran dari merah dan kuning. Jadi, sifatnya juga gabungan dari keduanya, penuh semangat, ceria, dan energik. Warna ini sering digunakan untuk menggambarkan kreativitas dan semangat muda. Misalnya, Shopee memakai warna orange agar tampak aktif dan dekat dengan kalangan muda. Berikutnya warna ungu. Warna ungu sering dikaitkan dengan kemewahan, imajinasi, dan spiritualitas. Dulu, ungu merupakan warna yang hanya bisa dipakai oleh raja dan bangsawan karena pewarnanya sangat langka. Sekarang, warna ini digunakan untuk menciptakan kesan elegan dan misterius. Contohnya, Tokopedia Play dan Cadbury menggunakan ungu agar terlihat eksklusif dan berkelas. Lalu warna hitam. Hitam melambangkan kekuatan, elegansi, dan kesan misterius. Brand seperti Nike, Chanel, dan Adidas menggunakan warna hitam untuk menonjolkan sisi profesional, premium, dan modern. Warna ini sangat efektif untuk desain minimalis karena memberikan kontras yang kuat dan kesan mewah. Terakhir, warna putih. Warna putih melambangkan kesederhanaan, kebersihan, dan kemurnian. Biasanya digunakan dalam desain modern yang ingin terlihat bersih, rapi, dan elegan. Contohnya Apple menggunakan putih untuk menonjolkan kesan minimalis dan futuristik. Nah, dari semua warna tadi bisa kita simpulkan bahwa warna bukan hanya unsur dekoratif, tetapi juga alat komunikasi emosional. Seorang desainer yang paham psikologi warna bisa membuat desain yang lebih efektif karena ia tahu warna bisa membangkitkan rasa percaya,
semangat, dan kenyamanan atau bahkan rasa ingin tahu. Jadi, mulai sekarang saat teman-teman memilih warna untuk desain, jangan hanya berpikir bagus atau tidak, tetapi pikirkan juga apa pesan dan perasaan yang ingin saya bangun dengan warna ini. Karena warna yang tepat bisa membuat audiens bukan hanya melihat, tetapi juga merasakan pesan dari desain kita. Setelah kita memahami makna dari masing-masing warna dan pengaruh psikologinya, sekarang kita membahas bagaimana cara mengombinasikan warna secara efektif dalam desain. Karena teman-teman, dalam dunia desain grafis, warna bukan hanya soal pemilihan satu warna saja, tetapi bagaimana beberapa warna bisa bekerja sama dengan baik untuk menciptakan tampilan yang seimbang, menarik, dan menyampaikan pesan dengan jelas. Kombinasi warna yang baik bisa membuat desain terlihat profesional dan harmonis, sementara kombinasi warna yang salah bisa membuat desain terlihat berantakan dan sulit dibaca. Jadi, mari kita bahas beberapa prinsip penting dalam memilih kombinasi warna yang efektif. Prinsip pertama adalah keseimbangan warna. Keseimbangan warna berarti kita tahu kapan harus menggunakan warna terang dan kapan harus menggunakan warna netral. Misalnya, kalau kita menggunakan warna dominan yang mencolok seperti merah atau orange, kita perlu menyeimbangkannya dengan warna yang lebih lembut seperti abu-abu muda, putih, atau krem agar tidak terlalu ramai. Desain yang seimbang membuat mata penonton nyaman dan fokus pada elemen yang penting. Prinsip yang kedua adalah kontras warna. Kontras sangat penting untuk membuat elemen dalam desain lebih mudah dibaca. Contohnya, teks berwarna putih akan terlihat jelas di atas latar belakang hitam, tapi sulit dibaca kalau ditempatkan di atas latar abu-abu muda. Jadi, gunakan kontras untuk menonjolkan informasi penting seperti judul, tombol, atau logo. Bahkan dalam psikologi warna, kontras juga bisa memberi kesan tegas dan dinamis. Prinsip yang ketiga adalah harmoni warna. Harmoni warna berarti kita memilih warna-warna yang saling mendukung, tidak saling bertabrakan. Ini bisa didapat dengan menggunakan skema warna analogus, yaitu warna yang berdekatan di roda warna seperti hijau dan biru atau orange dan merah. Kombinasi seperti ini menghasilkan desain yang terlihat lembut dan enak dilihat. Prinsip yang keempat adalah pemilihan warna dominan. Dalam setiap desain, selalu pilih satu warna yang menjadi tokoh utama atau warna dominan. Warna dominan ini akan menjadi identitas visual dari desain kita. Misalnya, desain bertema lingkungan biasanya menggunakan warna hijau sebagai warna utama, sementara desain teknologi modern cenderung memakai warna biru dan abu-abu. Setelah menentukan warna dominan, tambahkan satu atau dua warna pendukung untuk memperkuat kesan visualnya. Prinsip yang kelima adalah kesesuaian konteks dan pesan.
Ingat, setiap warna punya maknanya sendiri. Jadi, sesuaikan kombinasi warna dengan tema atau konteks desain yang sedang dibuat. Misalnya, desain poster acara musik anak muda bisa menggunakan kombinasi warna-warna cerah dan berani seperti orange, pink, dan kuning. Tapi untuk desain undangan pernikahan, lebih cocok kombinasi warna lembut seperti putih, emas, dan krem. Semua kembali pada pesan dan perasaan yang ingin kita bangun lewat warna. Nah, teman-teman, pada dasarnya kombinasi warna yang efektif bukan berarti menggunakan banyak warna, tetapi menggunakan warna dengan cerdas. Gunakan warna untuk memandu perhatian, membangun suasana, dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Dengan latihan dan kepekaan visual, kita akan semakin mudah menentukan warna yang tepat dan membuat desain yang bukan hanya indah, tetapi juga bermakna dan komunikatif. Ingat kalimat sederhana ini. Desain yang baik bukan tentang banyak warna, tapi tentang warna yang bekerja sama. Di bagian ini, kita akan melihat beberapa contoh desain nyata dan menganalisis bagaimana teori warna diterapkan. Apakah sudah efektif, harmonis, dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Dengan menganalisis desain seperti ini, kita bisa belajar secara visual bagaimana warna bekerja dalam dunia nyata. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan melihat contoh nyata dari penerapan warna dalam desain, yaitu contoh desain yang buruk dan desain yang baik. Tujuannya supaya kita bisa lebih mudah memahami kesalahan apa yang harus dihindari dan bagaimana seharusnya warna digunakan dengan benar. Yuk kita lihat contoh yang pertama, desain yang kurang baik. Kalau kita perhatikan, di desain ini terlalu banyak warna digunakan sekaligus. Ada merah, biru, hijau, ungu, kuning, bahkan orange, semuanya dipakai tanpa perencanaan yang jelas. Akibatnya, mata kita jadi bingung mau fokus ke bagian mana dan pesan utama dari desain ini jadi tidak jelas. Setelah itu, kontras antara teks dan latar belakang juga kurang kuat. Misalnya, teks berwarna kuning diletakkan di atas latar hijau terang, hasilnya tulisan jadi sulit dibaca. Kombinasi warna seperti ini membuat desain terasa ramai, tidak seimbang, dan melelahkan untuk dilihat. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan contoh desain yang baik. Di sini kita bisa lihat penggunaan warna yang jauh lebih teratur dan harmonis. Desainer hanya menggunakan dua warna utama, misalnya biru dan putih, dengan tambahan sedikit warna pendukung seperti abu-abu lembut. Warna dominan dipilih untuk membangun identitas, sementara warna netral membantu menyeimbangkan tampilan. Kontrasnya juga pas, teks berwarna gelap diletakkan di atas latar terang, jadi mudah dibaca dan jelas visualnya. Selain itu, warna-warna di desain ini selaras dengan pesan yang ingin disampaikan. Kalau desain ini, misalnya untuk perusahaan teknologi atau pendidikan, maka warna biru dan putih sangat cocok karena memberi kesan profesional, bersih, dan terpercaya.
Nah, dari perbandingan ini, kita bisa belajar bahwa warna yang tepat bukan berarti warna yang banyak. Kadang, desain yang terlihat sederhana justru terasa lebih kuat dan elegan karena setiap warna digunakan dengan tujuan yang jelas. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan, kesederhanaan, dan kesesuaian makna warna dengan pesan desain. Ingat teman-teman, desain yang baik bukan tentang seberapa banyak warna yang kamu pakai, tapi seberapa tepat kamu menggunakannya. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai di bagian terakhir dari materi ini, yaitu penerapan teori warna dalam desain grafis. Bagian ini akan menjadi pengingat bagi kita bahwa semua teori dan konsep warna yang sudah kita pelajari sebelumnya, mulai dari jenis warna, roda warna, hingga psikologi warna, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu agar desain kita bisa berkomunikasi secara visual dengan baik. Dalam penerapannya, teori warna bisa digunakan di berbagai bidang desain seperti logo, poster, kemasan, website, dan media digital lainnya. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Pertama, dalam desain logo. Warna adalah elemen paling penting dalam membangun identitas merek. Logo Coca-Cola dengan merahnya menggambarkan semangat dan energi. Logo Facebook dengan birunya menggambarkan kepercayaan dan profesionalitas. Sementara Starbucks dengan warna hijaunya memberi kesan alami dan ramah. Semua pemilihan warna itu tidak sembarangan, tapi berdasarkan riset dan makna psikologis yang ingin mereka sampaikan ke pelanggan. Kedua, dalam desain poster atau media promosi. Warna digunakan untuk menarik perhatian sekaligus membentuk suasana. Poster konser musik biasanya memakai warna-warna cerah dan kontras, seperti orange, merah, dan kuning, untuk menggambarkan energi dan keceriaan. Sebaliknya, poster seminar atau acara pendidikan lebih sering menggunakan warna biru, putih, dan abu-abu karena memberi kesan tenang, bersih, dan profesional. Dengan memahami teori warna, kita bisa memilih palet warna yang sesuai dengan tema dan target audiens. Ketiga, dalam desain UI atau tampilan aplikasi digital. Di sini, warna berfungsi untuk membantu navigasi dan menciptakan kenyamanan visual. Misalnya tombol beli sekarang atau kirim biasanya dibuat dengan warna orange atau hijau agar mudah dilihat dan mengundang aksi. Sedangkan latar belakang aplikasi biasanya menggunakan warna lembut seperti putih atau abu-abu muda agar konten utama tetap menonjol. Jadi, teori warna membantu desainer UI membantu tampilan yang tidak hanya indah, tetapi juga fungsional dan mudah digunakan. Keempat, dalam desain kemasan produk. Warna kemasan punya pengaruh besar terhadap keputusan pembeli. Contohnya, produk makanan ringan sering menggunakan warna merah dan kuning untuk menggugah selera, sedangkan produk kecantikan atau kesehatan
biasanya memakai warna hijau, biru muda, atau putih agar tampak bersih dan alami. Warna bisa membuat produk terlihat menonjol di antara pesaing dan membantu orang langsung mengenali merek dari jauh. Kelima, dalam dunia pendidikan dan presentasi, warna digunakan untuk memperjelas pesan visual dan membantu fokus pembelajaran. Misalnya, poin penting bisa diberi warna merah agar lebih diperhatikan, sedangkan bagian penjelasan diberi warna netral agar tidak mengalihkan fokus. Teori warna di sini membantu menciptakan desain yang informatif tapi tetap nyaman dilihat. Nah, dari semua penerapan ini, kita bisa simpulkan bahwa warna memiliki peran besar dalam komunikasi visual. Warna mampu mengarahkan perhatian, membangkitkan emosi, dan memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi teman-teman, ketika kalian membuat desain, baik itu logo, poster, maupun tampilan digital, selalu tanyakan pada diri sendiri, apakah warna yang saya pilih sudah mewakili makna dari pesan yang ingin saya sampaikan? Karena pada akhirnya, warna bukan hanya masalah estetika, tapi juga alat komunikasi yang bisa berbicara tanpa kata. Dengan memahami teori warna dan menerapkannya dengan bijak, kita bisa menjadi desainer yang bukan hanya kreatif, tapi juga penuh makna dalam setiap karya. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita tentang teori warna dalam desain grafis, ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, warna bukan hanya unsur pelengkap dalam desain, tapi merupakan elemen utama yang memiliki kekuatan visual dan emosional. Melalui warna, kita bisa menyampaikan pesan, membangkitkan perasaan, bahkan mempengaruhi cara orang menilai sebuah karya desain. Kedua, teori warna membantu kita memahami hubungan antar warna mulai dari warna primer, sekunder, hingga tersier, serta bagaimana mengombinasikannya secara harmonis melalui roda warna. Dengan memahami prinsip harmoni dan kontras warna, kita bisa menciptakan desain yang lebih seimbang, menarik, dan nyaman dilihat. Ketiga, warna juga memiliki makna psikologi yang berbeda-beda. Misalnya warna merah menggambarkan energi dan semangat. Biru memberi kesan tenang dan profesional. Hijau menandakan keseimbangan dan alam, sedangkan putih melambangkan kesucian dan kesederhanaan. Pemahaman makna ini penting agar kita tidak salah memilih warna dalam menyampaikan pesan visual. Keempat, dalam penerapannya, teori warna bisa digunakan dari berbagai bidang desain, mulai dari logo, poster, kemasan, hingga tampilan aplikasi digital lainnya. Setiap bidang membutuhkan pendekatan warna yang berbeda-beda, tergantung tujuan audiens dan suasana yang ingin dibangun. Dan yang terakhir,
Kesalahan dalam penggunaan warna sering terjadi karena kurangnya pemahaman akan teori dan makna di baliknya. Oleh karena itu, desainer yang baik bukanlah yang menggunakan banyak warna, tapi yang tahu bagaimana menggunakan warna dengan tepat dan bermakna. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teori warna adalah dasar dari komunikasi visual yang efektif. Dengan menguasai teori warna, kita bisa membuat desain yang tidak hanya indah, tapi juga punya pesan yang kuat dan emosional. Karena pada akhirnya, warna adalah bahasa visual universal yang bisa dipahami oleh semua orang tanpa perlu satu kata pun diucapkan. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita luangkan sedikit waktu untuk refleksi, untuk berpikir sejenak tentang apa yang sudah kita pelajari bersama. Karena dalam setiap proses belajar, hal yang paling penting bukan hanya mengetahui, tapi juga memahami dan menerapkan. Jadi, coba teman-teman renungkan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana warna dapat mempengaruhi perasaan dan persepsi seseorang terhadap sebuah desain? Coba pikirkan, apakah ada desain yang pernah membuat kalian tertarik hanya karena warnanya menarik perhatian? Atau sebaliknya, ada desain yang kalian abaikan karena warnanya terasa tidak nyaman di mata? Itu menunjukkan bahwa warna memiliki kekuatan besar dalam mengarahkan emosi dan persepsi manusia. Pertanyaan kedua, apakah kalian sudah menerapkan teori warna dalam desain yang pernah kalian buat? Kalau belum, coba mulai dari hal kecil, misalnya ketika membuat poster tugas visual atau bahkan konten media sosial. Coba pikirkan dulu kombinasi warna apa yang paling tepat untuk menyampaikan pesan kalian. Dengan begitu, kalian tidak hanya berkreasi, tapi juga berpikir secara desain, memahami makna di balik setiap warna yang kalian pilih. Pertanyaan ketiga, bagaimana kalian bisa menggunakan teori warna untuk meningkatkan kualitas desain kalian di masa depan? Ini pertanyaan yang sifatnya terbuka, tidak ada jawaban benar atau salah. Tapi dari sini kita bisa mulai merancang langkah-langkah kecil untuk menjadi desainer yang lebih peka terhadap warna. Karena semakin sering kita berlatih mengamati dan menerapkan teori warna, semakin terasa juga insting visual kita untuk menciptakan karya yang indah dan bermakna. Nah, teman-teman, melalui refleksi ini, saya harap kalian bisa melihat bahwa teori warna bukan sekadar pelajaran teknis, tapi juga cara kita memahami bagaimana visual bisa menyentuh emosi dan pikiran orang lain. Jadi, mulai sekarang, jadikan warna sebagai alat komunikasi yang kalian kuasai, bukan hanya untuk mempercantik desain, tetapi untuk menyampaikan pesan dan perasaan lewat karya kalian. Baik, teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada bagian penutup pembelajaran hari ini.
Terima kasih sudah mengikuti materi ini dari awal hingga akhir dengan penuh semangat dan perhatian. Hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang teori warna dalam desain grafis, mulai dari sejarahnya, jenis-jenis warna, roda warna, psikologi warna, sampai penerapannya dalam desain yang nyata. Dari pembelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa warna bukan hanya sekedar unsur dekoratif, tetapi merupakan bahasa visual yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan emosi, menyampaikan pesan, dan memperkuat makna dari setiap karya desain. Harapan saya, semoga teman-teman bisa menerapkan ilmu ini dalam setiap karya desain yang kalian buat dan mampu memanfaatkan teori warna untuk menciptakan desain yang indah, komunikatif, dan penuh makna. Sebelum kita akhiri, mari kita sejenak berdoa bersama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari ini membawa manfaat, keberkahan, dan bisa menjadi bekal dalam perjalanan kita sebagai desainer kreatif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan partisipasinya. Saya Windy Hoirunisa pamit undur diri. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan inspirasi dan semangat baru bagi kita semua untuk terus berkreasi dan berwarna dalam setiap desain. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa jadikan warna sebagai bahasa kreativitasmu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.